Halo semuanya, perkenalkan saya Andnia Sana. Di sini saya dan teman-teman saya, Hikmah Purnamasari, Lavenia Wong, Hoiril Anwar Hasibuan, dan Nurul Syifa akan menyampaikan suatu materi tentang penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Tujuan saya menyampaikan materi ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu dosen Siti Anisah. Selanjutnya di sini ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasi, atau menyebarkan informasi. Teknologi yang termasuk dalam TI meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, dan basis data. Teknologi informasi tidak hanya sekadar teknologi yang dikhususkan untuk komputer, tapi juga mencakup teknologi di bidang komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antar teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, di mana semua proses kerjanya bertujuan untuk memudahkan tugas manusia. Selanjutnya, di sini ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, teknologi informasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri dalam bisnis. Contoh dari teknologi informasi yang sangat berpengaruh pada bisnis, yaitu penggunaan internet, komputer, telekomunikasi, satelit, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bidang pemasaran. Teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang bermanfaat teknologi informasi seperti promosi via internet, penjualan barang secara online, dan penyediaan jasa customer service online. Yang ketiga yaitu teknologi informasi membuat pekerjaan dalam suatu industri dapat berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus bertatap muka, sehingga perusahaan dapat mencapai hasil yang produktif dengan cara yang lebih efisien. Yang keempat, dalam bidang manajemen karyawan, teknologi informasi mempermudah manajer untuk mencari informasi tentang karyawannya. Pemberian gaji karyawan juga lebih mudah karena bisa langsung dikirim lewat rekening. Yang selanjutnya ada manfaat teknologi informasi bagi bisnis. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada automasi tugas, yaitu dapat menggunakan perangkat lunak dan sistem otomasi untuk mengurangi pekerjaan manual, sehingga karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang kedua ada sistem manajemen proyek, yaitu dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek dengan lebih efisien. Selanjutnya yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik, terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada analisis data, dapat menggunakan alat analitik untuk mengolah sistem informasi data yang besar sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Yang kedua itu ada sistem informasi manajemen, memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi yang efektif, yaitu dapat menggunakan platform seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim. Yang keempat itu ada peningkatan keamanan, yaitu dapat menggunakan firewall, enkripsi, dan sistem deteksi ancaman untuk melindungi data dan informasi perusahaan dari serangan cyber. Yang kelima ada penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik. Dapat menyimpan data secara terstruktur dan terpusat sehingga mudah diakses dan dikelola. Yang keenam ada keunggulan kompetitif. Dapat menggunakan teknologi untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen.
Yang ketujuh, penghematan biaya. Dapat menggunakan teknologi untuk mengurangi biaya operasional seperti tenaga kerja, inventaris, dan juga distribusi. Dan yang kedelapan, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dapat menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk melacak interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang kesembilan, ada peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu dapat memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan tanpa investasi besar dalam infrastruktur fisik. Dan yang terakhir, ada inovasi produk dan layanan. Dapat menggunakan teknologi untuk penelitian dan pengembangan produk baru yang lebih inovatif. Lalu selanjutnya di sini pengaruh dan peranan teknologi informasi terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Nah, yang pertama ini peningkatan efisiensi operasional. Teknologi informasi dapat memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan operasional. Contohnya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu dapat membantu perusahaan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, dan juga sumber daya manusia dalam satu platform. Yang kedua, akses ke pasar yang lebih luas. Dengan menggunakan internet dan e-commerce telah memungkinkan bisnis di Indonesia untuk menjangkau pasar global. Bisnis kecil dan menengah atau UKM dapat menjual produk mereka ke luar negeri melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Nah, yang ketiga ini peningkatan layanan pelanggan. TI atau teknologi informasi dapat memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, email, dan aplikasi chat. Terus yang keempat ada inovasi produk dan layanan. Teknologi informasi dapat mendorong inovasi dengan menyediakan alat dan platform untuk penelitian dan juga pengembangan. Misalnya big data dan analitik dapat memungkinkan perusahaan memahami tren pasar dan perilaku konsumen sehingga dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, keamanan dan kepatuhan. Teknologi informasi juga meningkatkan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Sistem keamanan cyber membantu melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman cyber. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia. Teknologi e-learning dan platform pembelajaran online membantu perusahaan dalam mengembangkan keterampilan karyawan mereka. Hal ini penting untuk menjaga daya saing di era digital. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis data. TI menyediakan alat analisis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Data analitik dan business intelligence memungkinkan pengolahan data yang besar untuk menghasilkan wawasan yang relevan. Yang kedelapan, peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Platform seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Slack memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar tim, baik secara lokal maupun internasional. Yang terakhir ada transformasi digital. Banyak perusahaan di Indonesia yang sedang atau telah melakukan transformasi digital untuk tetap relevan dan kompetitif. Transformasi ini mencakup adopsi teknologi cloud, IoT, Internet of Things, dan IA, Artificial Intelligence, dan Blockchain. Nah, jadi penerapan teknologi informasi dalam bisnis di Indonesia ini dapat membawa dampak yang positif, yang luas, tapi juga dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur TI dan pelatihan SDM. Selain itu, perusahaan harus tetap waspada terhadap tantangan seperti keamanan cyber dan juga perubahan regulasi yang terkait dengan teknologi. Penerapan teknologi informasi dalam e-bisnis. Yang pertama, definisi e-commerce, perdagangan melalui internet yang mengoptimalkan teknologi informasi untuk pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, transformasi dalam bisnis. Awalnya perusahaan bergantung pada infrastruktur pabrik untuk telekomunikasi. Kini, mereka mengontrol jejaring internal untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, dampak teknologi digital. Deregulasi dan teknologi baru memungkinkan perusahaan mengelola jejaring telekomunikasi sendiri untuk keuntungan kompetitif. Yang keempat, penetapan di berbagai sektor.
teknologi informasi digunakan secara luas jadi semua sektor ekonomi, dari pertambangan hingga keuangan dan manufaktur. Yang kelima, pengembangan jejaring privat. Perusahaan besar bisa mengembangkan jejaring telekomunikasi privat jika penyedia layanan lokasi tidak memenuhi kebutuhan mereka. Yang keenam, koordinasi global. Perusahaan multinasional menggunakan sistem komunikasi canggih seperti satelit untuk koordinasi, produksi, dan pemasaran secara efektif. Pengembangan e-bisnis di Indonesia. Perkembangan pesat dalam dunia bisnis saat ini mendorong perusahaan untuk tetap bersaing di pasar industri mereka. Untuk tetap kompetitif, perusahaan harus mengembangkan strategi yang dapat merangsang terciptanya inovasi baru dalam operasi bisnis mereka, termasuk dalam pengelolaan rantai pasokan. Bisnis dan e-commerce menjadi aspek penting dalam mendorongnya pertumbuhan bisnis perusahaan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat hubungan perusahaan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses bisnisnya. Pemanfaatan ICT tidak hanya meningkatkan produktivitas perusahaan, tapi juga memperluas partisipasi konsumen sambil mengurangi biaya operasional. Perkembangan e-bisnis saat ini lebih dominan daripada e-commerce karena kemajuan teknologi elektronik dan digital mendukungnya secara lebih cepat daripada transaksi jual beli tradisional. Banyak perusahaan kini menerapkan e-bisnis untuk memperbaiki manajemen komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama digital di back office mereka. Ini termasuk penggunaan program seperti e-procurement, e-supply chain, dan ERP untuk meningkatkan komunikasi internal antar divisi dan eksternal dengan mitra bisnis. E-bisnis adalah jenis bisnis yang menggunakan internet untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari kegiatan bisnis, atau dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi komputer. E-bisnis membantu perusahaan dalam mencapai efisiensi dengan mengurangi biaya operasional secara signifikan, dan melalui e-procurement, perusahaan dapat mengelola proses pembelian mereka dengan lebih efektif. Bisnis adalah manajemen bisnis menggunakan teknologi komputer dan komunikasi untuk semua proses, termasuk desain produk, manajemen pasokan, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan layanan. Banyak perusahaan kini beralih ke teknologi informasi untuk mengembangkan sistem terpadu yang melintasi berbagai fungsi tradisional bisnis. Sistem ini memungkinkan mereka untuk merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis penting di seluruh fungsi perusahaan. Aplikasi e-bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan mencakup aplikasi yang dapat terintegrasi lintas fungsi seperti yang pertama ada ERP, Enterprise Resources Planning, atau perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management, atau manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, SCM, Supply Chain Management, manajemen rantai pasokan. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah tulang punggung bisnis karena sistem lintas fungsinya mengintegrasikan dan mengotomatisasi banyak proses bisnis internal perusahaan. ERP terutama berfokus pada proses dalam produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem ERP juga berperan sebagai tulang punggung perusahaan, membantu mencapai efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan sistem informasi yang berbeda. Implementasi ERP menggantikan sistem manual dan meningkatkan efisiensi, tidak hanya dalam bentuk produksi tetapi juga bagi UMKM. Membantu mengatasi masalah seperti kesalahan data, pencatatan, dan penjadwalan dengan menyediakan solusi terintegrasi yang mencakup berbagai kebutuhan perusahaan. Dengan ERP, proses bisnis yang berbeda dapat diintegrasikan ke dalam satu arsitektur informasi tunggal, meningkatkan nilai dan operasional perusahaan.
5 alasan untuk menerapkan ERP dalam perusahaan. Yang pertama, mengintegrasikan informasi keuangan. Sistem ERP memungkinkan unit-unit bisnis berkontribusi terhadap pendapatan dengan menggunakan satu sistem yang seragam, memastikan versi yang konsisten dan tidak dapat dipertanyakan. Yang kedua, mengintegrasikan informasi pesanan pelanggan. Dengan ERP dalam sistem perangkat lunak, informasi terdistribusi lebih baik sehingga berbagai sistem yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, standarisasi dan mempercepat proses fabrikasi. Sistem ERP hadir dengan metode standar untuk mengotomatisasi berbagai tahap dalam proses manufaktur. Standarisasi dan integrasi sistem komputer dapat menghemat waktu dan mempercepat proses manufaktur. Lalu yang keempat, mengurangi persediaan. Pengurangan persediaan dan produk yang digunakan mempercepat penyampaian informasi dan pengiriman dokumen kepada pelanggan. Rangkaian software ERP membantu memperbaiki arus penawaran. Lalu yang terakhir, standarisasi informasi SDM. Perusahaan dengan unit bisnis ganda sering tidak memiliki sumber daya manusia yang terintegrasi. Diperlukan metode sederhana untuk komunikasi antar unit agar dapat menghasilkan manfaat dan jasa. Customer Relationship Management atau CRM. Definisi CRM adalah strategi dan teknologi untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan profit perusahaan. Mengapa CRM penting? Tingkat persaingan global, CRM membantu perusahaan bersaing lebih efektif. Biaya pemeliharaan pelanggan lebih murah untuk menjaga pelanggan yang ada daripada mendapatkan pelanggan baru. Loyalitas pelanggan, CRM membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelayanan purna jual memberikan pengalaman purna jual yang lebih baik kepada konsumen. Fungsi CRM, departemen terkait sales marketing, layanan pelanggan, customer service, training, dan HRD. Integrasi, CRM mengintegrasikan seluruh interaksi dengan pelanggan dalam satu sistem. Contoh produk CRM, Enterprise Solution, SAP CRM, Salesforce, Oracle CRM, dan lain-lain. Open source, contoh Sugar CRM yang tersedia dalam berbagai versi. Implementasi CRM, keuntungan bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi basis data historis yang mendukung proses bisnis front office. Halo semuanya, saya Nurul Syifa. Di sini saya ingin melanjutkan materi yaitu Supply Chain Management atau SCM. Di sini ada pengertian SCM atau manajemen rantai pasok. Menurut Russell dan Taylor adalah koordinasi dari seluruh aktivitas rantai pasokan sehingga konsumen mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan cepat dan pelayanan yang terpercaya pada biaya yang serendah mungkin. Secara sederhananya, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada komponen dasar dari supply chain management. Yang pertama ada planning, sourcing, making, deliver, dan juga return. Planning di sini yaitu kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Kemudian ada searching, yaitu perusahaan wajib memiliki supplier bahan baku terbaik sehingga dapat menetapkan harga yang masuk di pasar, pengolahan pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Kemudian ada making, yaitu penting untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba, pengemasan, hingga pengiriman produk. Kemudian ada deliver,
yang selanjutnya harus didistribusikan, maka penting juga untuk pengelolaan gudang penyimpanan, memilih distributor pengiriman atau ekspedisi, hingga sistem pembayaran. Kemudian ada return, yaitu selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen. Penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita. Selanjutnya, manfaat dari supply chain management. Yang pertama adalah kepuasan konsumen, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga tingkatan pendapatan dan laba, yang keempat perusahaan semakin besar. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan internet. Enterprise Research Planning atau ERP merupakan tulang punggung bagi bisnis karena ERP merupakan sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasikan banyak dari proses bisnis internasional dari suatu perusahaan. CRM merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Manajemen rantai pasok adalah koordinasi dari seluruh aktivitas rantai pasokan sehingga konsumen mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan cepat dan pelayanan yang terpercaya pada biaya yang serendah mungkin. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kurang pahamnya dari penyampaian kami. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih.